Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat kurma yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, salah satunya dengan selalu mensyukuri nikmat Allah serta menggunakannya untuk amal ibadah dan kebaikan. Tak lupa salam dan sholawat semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tips konsisten beribadah selama di bulan Ramadan. Sahabat kurma yang berbahagia, jika diumpamakan bulan Ramadan laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon berbuah lebat, kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang akan kita peroleh. Saat bulan Ramadan, buah-buah itu adalah limpahan pahala yang kita bisa raih dengan amal ibadah. Semakin giat kita beribadah yang kita lakukan seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita peroleh. Namun demikian, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia bisa naik dan di saat yang lain akan melandai. Hal demikian juga kerap dijumpai saat pada bulan Ramadan. Memasuki awal bulan Ramadan, semangat ibadah masih aman. Masjid dan musola masih ramai dipenuhi jamaah sholat tarawih. Suara tadarus masih lantang terdengar di mana-mana, dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih riuh ramai, terutama yang khas di bulan Ramadan. Sayangnya, begitu memasuki separuh bulan Ramadan, semangat dan ibadah itu tidak lagi sebesar di fase awal. Jamaah tarawih mulai berguguran satu persatu, semangat tadarus Al-Quran mulai menurun, dan sebagainya. Lantas, apa saja yang bisa kita lakukan agar semangat ibadah kita terawat selama di bulan Ramadan? Yang pertama, jangan makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan umat muslim untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib tiba, namun momen berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan disajikan di meja makan. Akibatnya, perut terlalu kenyang, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa sesuatu yang berlebihan dalam konsumsi makanan tidaklah baik. Seperti disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetap janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Di dalam bulan Ramadan ini, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan beribadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding pada bulan-bulan yang lainnya. Seperti diriwayatkan di dalam hadis At-Tirmidzi yang artinya, tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihinya, hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Sahabat kurma yang berbahagia, dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak akan berharap kesempatan memperbanyak pahala di bulan suci Ramadan ini terlewat begitu saja, sebab pengaruh dosa yang kita perbuat berkaitan dengan hal ini. Ibnu Abbas pernah berkata, sesungguhnya pada kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati,
kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur dan hati, kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati makhluk. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Segala hal yang berlebihan tidak baik, sekalipun dalam hal beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama bulan Ramadan, kita perlu melakukan secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan, akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga merasa kapok untuk meneruskannya. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari, yang artinya, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala, sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal. Dan sholat yang paling Nabi Muhammad SAW cintai adalah sholat yang dijaga kesinambungannya sekalipun sedikit. Dan beliau sudah biasa melaksanakan sholat sunnah, akan melakukannya dengan konsisten. Sahabat kurma yang berbahagia, untuk itu mari warnai Ramadan dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, memang semakin baik, tapi akan jauh lebih baik jika kita mampu menjalaninya dengan istiqomah dan penuh penghayatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.